Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Mereka lah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama kami di acara podcast Taruna Panatagama yang selalu hadir menemani di sore hari di bulan suci ini, bulan Ramadan. Ya, di podcast biasanya sih dari kemarin-kemarin tuh kita sudah membahas, mungkin dari tahun kemarin ya, kita membahas banyak materi-materi yang seru seperti kemarin tuh Antau Story, terus Sahabat juga yang berat tuh, ya. Negeri Syam itu. Iya, ada Negeri Syam situ ya. Iya. Yang terakhir tuh kemarin. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang tabiin ya pada sore ini. Dan juga untuk mengisi waktu sore yang biasanya kosong, yang biasa itu cuman diisi sama jalan-jalan atau wartajil gitu ya biasanya ya. Iya. Kalau sore-sore bulan Ramadan tuh biasanya wartajil. Pasti itu Mas. Iya, itu. Pulang-pulang dapat plastik. Iya, biasanya es buah atau kolak gitu, gorengan, atau mungkin risol gitu ya. Enak-enak itu. Enak-enak gitu ya Mas. Iya. Sambil nunggu buka ya, lebih enak tuh biasanya sambil rebahan gitu. Tapi rebahan yang enak tuh kalau bisa rebahan yang menghasilkan pahala juga. Iya. Yang paling enak sih sambil dengerin kajian gitu. Mungkin bisa juga kayak dengerin kita sekarang ini, kan kita akan membahas tabiin ya. Iya. Di sini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu juga dari tabiin yang akan kita bahas. Nah, di sini juga kita mungkin nggak bahas banyak orang ya. Iya. Nggak bahas banyak tabiin. Kita akan bahas cuman satu orang doang. Tapi dari satu orang ini kita akan membedah apa sih, kayak kita membedah geografinya tentang kisah hidupnya dia ya. Iya. Ya, mungkin juga sebelum kita buka atau kita masuk ke dalam tema pada sore kali ini, tema podcast kali ini, mungkin kita lebih enaknya kenalan dulu kali ya. Mungkin saya juga kan di sini baru mungkin perdana saya di sini, baru muncul, jadi baru perdana jadi host saya di sini. Mungkin juga bisa bilang perdana saya muncul di layar YouTube-nya Panatagama ya, karena saya biasanya bantunya dari balik layar gitu. Kadang saya juga sibuk kan gitu, ngurusin yang lain-lain ya.
Saya biasanya bantu yang lain gitu, sibuk. Saya biasa bantu ustadz lain-lain gitu kan. Ya. Mungkin perkenalkan dulu ya dari saya. Oh iya, iya. Di sini saya mungkin nama lengkap dulu kali ya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Firzatullah Setiaputra. Bisa juga sih di sini dipanggilnya Firza. Ya, saya asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Terus saya sekarang ini berada di kelas 11 SMA atau bisa dibilang kelas 2 SMA ya. Dan pada sore ini juga apa namanya, saya nggak sendirian di sini. Saya ada teman-teman saya juga di sini, teman-teman dari pondok Namanya yang podcast kan. yang akan apa namanya, berbincang-bincang menemani sore ini bersama saya. Karena ya namanya podcast juga nggak mungkin saya sendirian ngobrol di sini. Sendirian Kalau monolog kan. iya, kalau sendirian monolog saya di sini. Jadi saya juga mendatangkan pemateri-pemateri yang asik, mungkin ya, seru-seru dari teman-teman saya sendiri. Mungkin nggak ini juga ya. Masa saya doang yang kenal dengan teman-teman saya sendiri? Mungkin ayah bunda sekalian atau teman-teman sekalian ada yang belum kenal dengan teman-teman saya di depan saya. Mungkin mas-masnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu mungkin ya. Iya, Mas. Ya mungkin dari yang saya dulu. Nama Mungkin saya nama ya. Muhammad Fikri Al-Fatih, biasanya dipanggil di sini Fatih. Asal dari Mas? Asalnya Wonogiri, Jawa Tengah. Hmm. Ya, kerajaan sebelah. Kan sini Yogyakarta. Kalau saya tuh Surakarta. Dari itu ya. Berarti nggak jauh-jauh banget dari Jogja ya? Iya, cuma timurnya. Sampingan sama Jogja. Iya. Ini tahun kita sekelas di sini kan. Kelas 11. Sekelas. Biasanya juga sering ketemu di kelas juga. Jadi kalau yang sebelahnya Mas. Perkenalkan, nama saya Bima Aji Prasetya, biasa di pondok dipanggil Bima. Asal saya mungkin nggak sejauh Mas Firza sama Mas Fatih tadi ya. Asal saya deket saja dari Jogja ya Mas. Orang-orang deket sini ya. Iya. Sekarang kelas 10 ya Mas. Iya, Kelas 1 SMA berarti bisa Iya di dibilang. kelasnya Mas Firza sama Mas Fatih. Ya walaupun adik kelas juga biasanya juga kita main bareng kan ya. Main bareng Ya biasanya. kita di sini enggak wah kita kalau misalnya sama adik kelas kita nggak main sama adik kelas, kita mainnya sekelas-kelas ya. Enggak, kita mau adik kelas kakak kelas juga kita main bareng biasanya kan. Senioritasnya nggak tinggi. Iya, kita bukan nggak senioritas nggak tinggi. Kita nggak mandang senioritas, tapi saling menghormati. Saling menghormati ya. Iya. Gak membeda-bedakan. Ya mungkin kita udah perkenalan diri ya, dan mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan pada podcast sore ini. Dan di sini tuh kita akan membahas tabiin yang kalau nggak salah dia itu orang Madinah ya. Iya. Iya. Jadi orang Madinah. Beliau. Tadi saya nggak tahu sih siapa namanya. Tadi saya cuman dengar doang katanya tabiin itu orang Madinah Mas. Mungkin bisa dikenalin Mas, coba siapa tabiinnya. Nah, yang insya Allah kita bahas kali ini itu tabiinnya namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi cucunya Umar. Ini cucunya Umar ya. Ya. Salim bin Abdullah bin Umar. Iya. Tadi. Dia tuh orang yang kayak gimana sih Mas? Oh, dia tuh terkenalnya sih orang yang zuhud, ahli hadis, dan dicintai sama ayahnya. Terus sampai-sampai ayahnya itu berkata bahwa mereka mencela Salim dan aku pun mencela mereka, dan kulit antara mata dan hidung itu adalah Salim. Nah, masnya tahu nggak itu maksudnya apa? Kalau
tadi mungkin kalimat yang pertamanya saya masih paham sih ya. Yang tadi apa? Jika orang mencela Salim, Ya. maka saya mencela mereka gitu kan ya. Iya, itu kan masih masuk akal kan. Iya, kalau itu masih ya mungkin masuk lah di Mas. logika saya lah. Tapi yang tadi itu yang apa antara kulit mata dan hidung itu maksudnya gimana Mas? Mungkin bisa diperjelas gitu. Ya mungkin yang bisa saya tangkap dari perkataan Abdullah tadi ya Mas, mungkin bentuk dari rasa sayang Abdullah ini kepada anaknya gitu Mas, saking cintanya kan sampai diibaratkan seperti itu Mas gitu. Oh mungkin karena mata dan hidung itu deket ya. Berdekatan gitu. Berdekatan jadinya nggak jauh-jauh banget. Ya, kayak- bukan nggak jauh-jauh banget, emang nggak jauh. Iya. Nggak jauh Mas. Ya, saking Kayak- deket ya, saking kayak cintanya gitu. Telinga kanan kiri kan agak jauhan. Kalau telinga kanan, telinga kiri itu agak jauh. Masih berjaya. Apalagi ujung tangan kanan, ujung tangan kiri, Iya. jauh. Mungkin jauh Soalnya gitu. kalau di satu Iya, gini. kecuali kalau diginin. Baru Baru deket. dekat. Kalau gini mah entar pas udah Lebaran ya, Fitri ya. salam-salaman. Iya, salam-salaman. Ntar. Ya, mungkin tadi kan udah dikasih tahu ya sama Mas Fatih ya, Iya. tentang Salim itu orang yang zuhud, dia orang yang pintar, ahli hadis tadi ya, Iya. dan juga tadi ahli fikih juga atau enggak Mas? Ali Vicky. Iya, Ali Iya, Fikri Mas iya beliau juga. Oh, dia tuh berarti kalau udah ahli hadis, ahli fikih udah pasti pinter dia. Iya, udah pasti pintar. Iya. Karena orang pintar itu biasanya hafalannya tuh kuat-kuat. Ya. Apalagi orang zaman dulu. Iya, dikelilingi sama Kualitasnya- orang-orang soleh juga Mas. Kualitasnya tinggi juga kan. Ya mungkin dari yang mungkin kita mulai dari ini ya Mas, dari tadi kezuhutannya Salim tadi. Dia tuh tadi kan udah Mas bilang zuhud ya, pasti di balik itu adalah kayak kisah-kisahnya atau cerita tentang kezuhutan Salim itu ya. Iya. Pasti ada, mungkin masih tahu kayak ada kisahnya atau apa itu. Mungkin boleh Mas dicoba diceritain Mas. Ya. Mungkin sebelum cerita tentang kesudahannya mungkin biar kita lebih kenal dengan beliau kan, kita tahu kelahirannya dulu. Dan juga ada yang unik nih, beliau tuh juga salah satu dari keturunan Raja Persia. Itu Oh gitu ya, dia keturunan dari Raja Persia. Iya. iya. Tadi kan kalau nggak salah saya tuh dengar-dengar ya dari pas sebelum mulai itu dia Salim tuh kan katanya orang Madinah ya. Iya, orang Madinah beliau. Terus sekarang saya dengar lagi Salim itu dari keturunan Raja Persia. Iya. Kan Madinah ke Persia itu jauh ya Mas? Iya, berhari-hari Iya, mungkin berhari-hari. bulan mungkin berbulan. Iya. Kok bisa itu Mas? Ada ini. Mungkin pertanyaan tadi yang tentang zuhud itu mungkin sebentar lah ditunda dulu. Saya penasaran ininya. Kenapa kok bisa gitu dia jadi keturunan Raja Persia? Mungkin bisa diceritain Mas? Jadi awal kisah kenapa Salim ini punya darah keturunan Persia juga kan Mas. Pada waktu itu kaum muslimin tuh setelah pulang setelah menang perang gitu Mas, melawan Persia gitu. Nah, toh juga kan kemenangan ini kan adalah kemenangan pertama kaum muslimin pada saat itu kan, yang dimana mereka berhasil menaklukkan kerajaan kedua terbesar di dunia pada kala itu Mas gitu. Gitu ya. Berarti mungkin kalau pada zaman waktu itu kaum muslim berhasil memenangkan melawan kerajaan terbesar kedua ya. Iya. Pada waktu itu berarti otomatis di situ gunimanya Banyak juga pasti ya. banyak juga. Kan kayak perang biasa aja ya, yang kayak perang Badar, perang yang di sekitaran Madinah aja
Itu Terus kalau banyak. kita belajar sirohnya itu kan ghanimah-ghanimahnya itu banyak ya. Iya, udah banyak banget itu. Banyak. Apalagi ini yang kerajaan terbesar kedua. kedua di dunia gitu. di dunia pada kala itu ya. Iya. Bahkan Rasulullah pun dah puluhan tahun sebelumnya kan dah pernah berkata bahwa umat Islam akan mendapatkan dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia. Nah, ini yang Persia dah ditaklukkan. Oh, berarti ini salah satu bukti kebenaran dari perkataan Rasul. Iya. Ya menaklukkan Persia dulu gitu ya. Iya. Atau pada kala itu Romawi udah juga. Belum Romawi, belum ya. masih nanti. Berarti ini satu-satu gitu ya. Iya. Satu-satu dulu. Gitu ya. Berarti habis menang tuh habis itu ngapain Mas kaum muslim tuh? Habis menang kan setelah itu mungkin kabar ini pun menjadi kabar gembira oleh salah satu sahabat Rasulullah yaitu Suraqah bin Malik, Mas. Masnya kenapa tahu nggak kenapa Suraqah bin Malik ini ikut seneng gitu? Oh, kenapa tuh Mas? Karena Suraqah bin Malik ini dahulu tuh pernah dijanjikan oleh Rasulullah beliau ini bisa memakai mahkotanya Raja Persia, Mas. Iya, saya jadi keinget itu. Saya juga pernah dengar itu kisahnya. Tadi Suraqah ya, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ya itu emang kalau kita tahu kisah yang lengkapnya itu kisah panjangnya, ada lucunya ya di kisahnya Ada itu. lucunya juga. Dia abis make apa sih namanya, mahkota sama jubah Raja Persia itu kan dicopot lagi gitu ya, disuruh copot lagi karena dia tuh cuman dijanjikannya memakai ya, menggunakan, cuma memakai Iya. nggak memiliki. bukan memiliki. Terus dari abis itu ya karena emang janji cuman gitu, dia nggak bisa Bisa gimana protes gimana gitu. lagi, nggak bisa protes. Dibalikin lagi ke kaum muslimin kan. Mungkin gitu. Maka kan otomatis kan setelah kemenangan kaum muslimin kan apalagi melawan Persia kan, Mas. Otomatis kan ghanimahnya kan banyak banget ya, Mas. Nah, pada saat itu tuh Madinah tuh kaget gitu menerima ghanimah sebanyak itu gitu, Mas. Nah, ghanimahnya kan ada disebutkan di kitab tuh ada beberapa. Salah satunya itu ada emas, terus gelang-gelang, tapi gelang-gelangnya ini dihiasi oleh batu-batu mulia gitu, Mas. Kayak permata gitu ya. Iya, kayak permata, kayak berlian. gitu. Nah, tapi ada ghanimah yang bisa dibilang mulia gitu, Mas. Disebutkan di kitab tuh adalah ghanimah paling mulia ini adalah putri-putri Raja Persia tadi, Mas. Oh, itu di situ juga dari ghanimah juga ada putri Raja Persia ya. Iya. Sebagai tawanan perang itu juga ya. Kan kalau kita menaklukkan satu negara itu kan, Mas, kita ghanimahnya ya bukan cuma harta doang gitu, Mas. Orang pun juga bisa gitu, hewan-hewan juga Jadi bisa gitu. jadi budak gitu ya, tawanan perang bisa dibilang. Gitu ya, bisa dijual juga tawanan perang itu. Bahkan pun disebutkan di kitab ya, putri-putri Persia tadi itu, Raja Putri Mahkota tadi kan mereka adalah putri-putri tercantik gitu, Mas, terindah gitu. Sampai-sampai orang yang ketika melihat putri-putri tadi, mereka tuh langsung gimana ya? Mungkin jatuh cinta atau terpana gitu karena melihat saking cantiknya gitu kan, Mas. Gitu ya. Berarti pas zaman itu tuh mereka kayak ibaratnya kayak perempuan tercantik gitu ya. Perempuan tercantik gitu, Mas. Tapi cantiknya mungkin jangan dibayangin kayak sekarang kan. Dulu kan mungkin beda standarnya juga kan. Ada standarnya juga. Iya, mungkin karena emang selera orang kan bakal berubah-berubah ya tiap generasi juga. Itu mungkin kayak skena aja bahkan dari segi outfit juga ya bakal berubah ya. Bahkan zaman sekarang aja udah ada banyak selera outfit juga. Mungkin ada Starboy, skena apalagi
outfit santri gitu kan, outfit apalagi outfit The Nurul apa banyak sekarang mah. Orang dulu mah nggak ada outfit gitu ya. Iya kan kalau dulu mah apalagi kalau mungkin ada yang pernah nonton film Umar ya, ya mungkin pakainya sama semua gitu. Pakai sorban juga. Iya, serban jubah gitu kan. Kayak kita ini ya Mas berarti. Kurang lebih sih. Nah, Iya, tapi kurang lebih. bedanya mukanya bukan muka Arab. Iya. Mungkin bisa lanjut ya Mas ya. Ini berarti pada masa itu kan berarti kan harta ghanimah perang ini pun tidak lama kemudian pun habis gitu Mas. Dibeli oleh kaum muslimin di Madinah gitu. Nah, setelah habis penjualan ini pun masuk ke Baitul Mal. Nah, setelah itu ketika ghanimah ini habis semua kan Mas. Berarti kan sisa putri-putri raja tadi Mas. Nah, Ada yang ambil lah. nggak Oh, ada. berarti nggak ada yang ambil itu ya? Bukan nggak ada yang ambil sih. Mungkin lebih ke dijaga dulu mungkin ya Mas. Oh, kan karena putri mahkota iya, gitu. putri mahkota itu kayak yang bagusnya di keluarinnya terakhir gitu lah Yang bisa bilang. terakhir. Nah, yang menjabat khalifah pada masa itu pun kan Umar bin Khattab kan. Kakaknya Salim. Ya, kakaknya Salim berarti. Berarti itu pas zamannya Umar. Zamannya Umar. Umar pun memerintahkan untuk menjual putri-putri tadi Mas. Tapi pas mau dijual kan, putri-putri tadi itu memperlihatkan muka yang mungkin tidak mau dijual gitu kan Mas. Karena mereka memperlihatkan muka yang sedih karena nggak mau dijual gitu Mas. Mungkin karena awalnya itu emang mungkin karena mereka kan hidup enak gitu. Di istana. Di istana anak raja. Anak raja juga Tiba-tiba abis diserang, ditangkap, Jadi mau dijual beli gitu. turun martabatnya gitu. Iya. Makanya sedih juga mereka. Maka mendengar itu pun Ali pun menyarankan kepada Umar bin Khattab untuk menjual saja putri-putri tadi Mas gitu. Terus juga kan ketika itu kan Ali juga ingat sabda Rasulullah yang berisi Rasulullah memerintahkan untuk mengasihi kalangan yang terhormat dari kaum yang hina gitu Mas. Gitu ya. Lalu singkat cerita pun Ali dan Umar pun bermusyawarah, maka Ali pun tadi mengusulkan untuk menjual putri-putri tadi. Nah, maka Umar pun menerima kan Mas. Yang unik di sini adalah kan tadi Ali kan yang mengusulkan saran yang untuk menjual tadi kan Mas. Tapi Ali juga yang beli Mas gitu. Dibeli semuanya malahan gitu. Oh, dibeli semua. Iya, diborong Ali langsung. yang memberikan saran, tapi Ali yang Ali juga yang beli. beli ya. Kenapa tuh Mas? Ya. bisa Karena gitu? mungkin ya para putri mahkota kan juga mungkin barang limited gitu kan Mas. Supaya bisa menjaga martabat mereka juga kan Mas. Supaya tidak menjadi Budak lah. wanita budak gitu Mas. Kan anuan kalau kan tawanan kan kalau diambil langsung kan bisa jadi budak kan. Nah itu kan buat menjaga martabat kan dibeli biar nggak jadi budak. Tapi kan gini Mas, kalau setahu saya ya, kalau misalkan tawanan perang itu dibeli kan, berarti kayak ibaratnya kan berarti kita ngebeli orang ya. Beli orang. Berarti kan itu orangnya itu jadi budak punya kita Mas gitu kalau setahu saya. Berarti mereka itu sama-sama jadi budak dong tuh Mas. Bukan kalau itu dibelinya itu dibebaskan lah. Ya, dibebaskan. Oh, berarti sama Ali itu abis dibeli dibebaskan gitu. Berarti konsepnya mirip kayak siapa? Bilal ya. Iya, kali bilang. Hmm. Tapi setelah itu pun 3 putri tadi Mas, Ali menikahkan kepada 3 laki-laki pilihan Ali Mas. Yang putri pertama tuh beliau menikahkan kepada anaknya beliau yaitu Al Husain. Dari pernikahan beliau berdua ini melahirkan seorang anak yaitu Ali Zainul Abidin Mas. Yang putri kedua beliau menikahkan untuk anaknya Abu Bakar Mas. Namanya tuh Muhammad bin Abu Bakar. Gitu ya.
Ya, dari pernikahan beliau berdua ini juga melahirkan salah seorang ahli fikih Madinah yang 7, Mas. Tuh, namanya Al-Qasim. Oh, berarti zaman dulu tuh di Madinah tuh ada 7 ahli fikih ya, jangan. Ya, yang terkenal. Yang terkenal. Berarti kayak istilahnya ulama besarnya gitu ya. Iya, ulama besarnya. Terus yang putri terakhir tadi, Mas, Ali menikahkan untuk putranya Umar gitu. Itu Abdullah bin Umar yang melahirkan seseorang yang kita bahas topik pada malam hari ini, yaitu Salim bin Abdullah tadi, Mas. Iya. Mungkin itu ya apa namanya? Terjawab ya mungkin kenapa kok tadi Salim itu dia menjadi apa namanya? Cucu Raja Persia. Raja Persia. Mungkin karena dia juga punya ini kan darah keturunan Persia juga. Jalur ibu. Iya, dari jalur ibu tau ya. Mungkin ya, mungkin kita lihat dari situ juga udah ke inilah, ke gambar lah mungkin apa namanya, dari keturunannya nasab ke atas ya Salim tadi ya. Mungkin ya di topik sore ini kita langsung aja, habis dari tadi awalnya langsung ke ini ya, langsung ke topik yang intinya. Kita bedah Salim itu kan tadi orang kayak gimana. Iya. Terus tadi kan udah dibilang Salim itu kan orang yang zuhud, orang soleh, Ahli orang ibadah. rajin ibadah, orang pintar gitu. Mungkin banyak kelebihannya Salim ya, banyak kemuliaannya yang apa namanya, yang terabadikan gitu. Mungkin kita mulai dari awal aja ya. Awal tadi pertanyaan saya yang tadi sempat saya tunda karena mungkin emang harus kita mengenal orang tuh dari awal dulu ya, Dari awal kelahirannya. dulu, dari kelahiran. dari kelahirannya. Mungkin kita mulai dari sekarang tuh, lanjut aja dari kezuhutannya tadi ya. Iya. Mungkin ada kisah di balik kenapa sih kok Salim itu bisa dikategorikan sebagai orang yang zuhud gitu, Mas. Nah, kalau kisah zuhudannya itu ada banyak sih sebenarnya. Nah, ini saya cuma ambil 3. Itu yang pertama tuh ketika beliau sedang melaksanakan haji, itu kan tadi ceritain bahwa beliau mirip dengan kakeknya. Beliau- Berarti dia tuh kayak mirip dari segi fisiknya gitu ya, Mas ya? Iya, Iya. fisiknya Oh, berarti juga besar gitu dia, besar. kekar, Gagah sehat lah. gitu ya, gagah. Ya. Nah, kan itu buat orang bertanya-tanya kan apa yang beliau makan. Nah, itu ada seorang yang bertanya kepada beliau, apakah yang kau makan? Nah, Salim pun menjawab, aku hanya memakan roti dan minyak. Gitu ya. Mungkin itu juga salah satu mungkin kalau misalkan cuman diceritain begini, mungkin ayah bunda atau teman-teman yang di rumah mungkin belum terlalu paham ya. Ya mungkin saya lebih perjelas. Salim tuh bilang kayak gitu tuh karena mungkin itu tuh salah satu ada bentuk kepintaran juga dari situ ya. Kepintaran beliau juga. Dia menyebutkan tadi roti sama minyak aja. Dia tuh ini ya, nggak apa ya, mungkin nggak kayak orang-orang yang pada umumnya kan mungkin bakal ngomong, bakal mikir makanan apa yang paling mahal enak lah, gitu yang ya. mewah. Mungkin akan bilang kayak, oh saya makannya daging terus gitu, Minumnya susu, tiap hari minumnya susu, makan daging unta, daging kambing. kambing gitu. Itu juga mungkin ini ya, salah satu bentuk kezuhudannya Salim juga, dia mungkin sehari-hari juga makan roti dan minyak itu Iya. karena emang
Pertama dia zuhud, dia tuh nggak mengharapkan banyak dari dunia, Ya, yang nggak terlalu bermewah lah. nggak bermewah-mewah, Ya, makan seadanya aja gitu ya. Juga karena emang sih kalau eh, orang itu kalau kebanyakan makan itu bisa membuat penyakit juga sih, nggak sehat juga. ya. nggak sehat ya bang. Eh, Makan tuh bagus, cuman kalau Kebanyakan juga kebanyakan nggak bagus. nggak sehat. Iya, bukan makan doang sih, sebenarnya semuanya itu Yang berlebihan tuh nggak yang baik. berlebihan tuh nggak baik. Iya. Gula itu kan juga bagus kan, gula, Hmm, gula, garam itu bagus, cuman kalau berlebihan juga nggak baik. Gitu ya. Kayak makanya juga kan banyak orang-orang zaman dulu kan yang sering makan daging, maksudnya kayak kalau kita dengar tuh mereka sering makan daging gitu, iya. cuman nggak kena penyakit kolesterol gitu ya. Hmm, Itu karena mereka tuh nggak berlebihan berlebihan makannya. banget. Mungkin cuman diceritanya doang kayak mereka tuh sering makan ini. Lagi pula dulu nggak kan berlebihan. nggak berbumbu kayak sekarang kan. Sekarang itu udah orang-orang zaman sekarang tuh biasanya mungkin terlalu sayang kali ya sama dunia, Iya, sampai makan aja pengen yang enak gitu. sampai itu Daging aja harus bumbunya pakai melimpah lah. barbecue gitu, bumbu barbecue. Bahkan ikan aja pun harus pakai bumbu asam manis gitu. Yang kelebihan nggak sehat lah. Iya. Mungkin kita emang harus belajar lah dikit demi sedikit untuk menjadi orang zuhud Iya. ya. Ngomong-ngomong nih Mas, dari tadi kita kan ngomongin zuhud ya. Iya. Mungkin teman-teman di rumah atau ayah bunda gitu kan, ayah bunda kita kan mungkin belum ada yang tahu gitu zuhud tuh apa sih Mas. Mungkin bisa lah kita beda dikit lah, zuhud tuh apa sih? Zuhud tuh sebenarnya kan banyak orang sekarang nggak tahu kan, atau bahkan salah mengartikan. Kan banyak yang salah mengartikan tuh zuhud tuh nggak meninggal nggak bermewah-mewah, tapi sampai dia cuma pakai bajunya compang-camping, setiap hari cuma makan nasi tanpa lauk. Itu kan benernya berlebihan juga kan, padahal dia mampu. Nah yang sebenarnya zuhud tuh dia tuh mungkin mampu, padahal mampu, tapi nggak berlebihan lah, nggak bermewah. Gitu ya. Makan seadanya, secukupnya lah. Berarti zuhud tuh bukan kayak orang yang fokus banget sama ibadah, tiap hari sholat, zikir, ngaji gitu-gitu sampai meninggalkan dunia, enggak ya Mas ya? Enggak, Mas. Berarti Dia masih walaupun memikirkan dunia juga. zuhud juga masih ada lah, mungkin mikirin Dunia. dunia. Mungkin kalau yang Kerja udah lah. nikah juga bakal mikirin anak istri makan apa gitu. Pasti itu, Mas. Iya. Zuhudnya orang juga pasti bakal mencari nafkah buat keluarganya Pasti juga. gitu ya. Punya keluarga juga Mas, nggak mungkin nggak dinafkain juga. Mungkin kita balik lagi lah, mungkin udah cukup jelas sih tentang zuhud tuh ya. Mungkin kita lanjut deh kisah berikutnya. Tadi kan ada 3 kisah ya. Mungkin lanjut kisah berikutnya Mas. Nah, yang kedua ini ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz tuh diangkat menjadi khalifah. Nah, kan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau mengirim surat ke Salim meminta bukunya Umar. Mungkin kalau dulu tuh belum ada buku ya, mungkin Biasanya pakai kulit gitu ya. Ya pakai kulit. lah. Itu kayak minta tulisannya gitu, catatan-catatannya gitu ya. Ya catatan tentang kepribadiannya Umar lah, kepribadian, kepemimpinan, Kayak kalau zaman sekarang bisa dibilang diarinya gitu. Diarinya. biar Buku bisa nyontoh diary lah. ya. Kan mungkin biar pemerintahannya tuh biar makmur lah, biar bisa nyontoh Umar. Kan zaman Umar kan juga makmur kan, negara Islam. Nah tapi ketika surat itu sampai kepada Salim pun membalasnya yang intinya tuh
menasehati bahwa zamannya Umar bin Abdul Aziz itu beda dengan zamannya Umar bin Khattab. Orang-orang pun beda. Jadi kalau bahasanya sih pakai caramu sendiri aja lah itu. Gitu ya. Mungkin juga ini tadi kayak yang saya bilang awal ya. Setiap makin ganti zaman tuh kan selera orang makin beda. Iya. Bahkan bukan selera doang, bahkan tingkatan orang juga makin bisa menurun, bisa mungkin bisa lebih tinggi, mungkin lebih baik mungkin ya, lebih mending mah sama, kalau bisa jangan menurun. Iya. Kalau bisa sama atau enggak makin tinggi. Dan ya emang karena ada juga kan perkataan Rasul ya, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Iya, zamanku. Gitu. Setelah itu zaman setelahnya dan setelahnya. Dan 3 kan, zaman sahabat, zaman Rasul, terus tabiin yang kita bahas ini itu tabiin. Iya. Ya mungkin kalau misalkan kita sekarang tuh mungkin kita nggak masuk ke itu ya, Ya, 3 zaman kita paling jauh bawah banget ya. Ini bawah banget dari Kan mungkin zamannya Rasul, zaman sahabat tuh kan berarti orang yang bersama Rasul ya, ya, yang hidup pas zamannya Rasul. ya. Terus tabiin sekarang itu yang kita bahas ini kan, Bawahnya berarti orang yang hidup itu setelah 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 Rasul. sahabat. Tabiin kan setelah sahabat. Terus abis itu ada bawahnya lagi ada tabiut tabiin. Itu bawahnya lagi tabiin kan. Terus mungkin ada bawahnya lagi. Kita nggak tahu yang keberapa ini ke mungkin bisa di Generasi ke 100 atau ya. lebih mungkin. Sekarang juga kan udah jauh banget, terpaut jauh ya. udah 1400 tahun. ketinggalan jauh banget. Gitu. Mungkin bisa kita lanjut lah ya Ya. ke cerita yang berikutnya. Nah, berarti kan suratnya belum selesai. Terus ada nasihat lagi, yaitu untuk mengingatkan lah, kan pemimpin sebelumnya tuh mereka ada yang gila dunia lah, sampai digambarkan perut mereka tuh meledak karena tidak kenyang-kenyang terhadap keindahan dunia. Itu ya, itu maksudnya meledak tuh enggak meledak hakiki, meledak sampai hancur tuh enggak ya. Berarti kalau zaman sekarang tuh bisa diibaratin kayak orang yang gila dunia gitu ya. Kayak rakus akan dunia, semuanya pengen semua dilahap gitu, kayak ada ini, ada proyek baru nih, ambil gitu. Ada di sini sebelah sini kita bisa dapat untung, masuk ke sini ambil, sini ambil semua gitu, tanah kosong beli semua gitu Ini ya. kan sekarang itu kan banyak juga pejabat yang lahannya luas-luas, punya perkebunan luas, pertanian luas juga kan banyak. Itu juga ya, zaman sekarang juga mungkin untuk apa ya, banyak banget sekarang tuh orang yang rakus sama dunia. Iya, banyak pasti. Iya. Mungkin juga kita tuh harus emang banyak belajar dari siro gitu, bisa dari siro, dari sahabat, dari tabiin gitu kan. Mungkin seminimalnya kita belajar tentang kezuhutannya itu ya. 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 Ya agar cinta kita dunia juga. lebih tertata juga, masyarakat lebih tertata, agar nggak cinta dunia banget, nggak rakus gitu ya. Kan kalau cinta dunia kan bisa aja kekayaan, mungkin kekayaan umum tuh dia kan
cuma kekumpul ke satu orang itu kan gak merata juga kan, gak adil. Iya mungkin juga gitu. Mungkin bisa Mas dilanjut coba. Itu kan kisah kedua kan. Nah ini yang ketiga tuh kisah tentang beliau dengan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini kalau di kisah para tabiin tuh mungkin banyak ditemukan lah, soalnya dia tuh juga tokoh yang terkenal tapi kontroversial. Kalau saya Gimana tuh maksudnya tuh? Rafflesia? setahu saya tuh di mungkin berbagai sumber tuh dia tuh tokoh yang zalim, kejam, suka membunuh, tapi anehnya tuh dia tuh cinta Al-Quran, terus menyayangi para ahli Quran. Itu masih agak bingung lah maksudnya. Oh berarti dia tuh orang yang masih dipertanyakan ya, dia tuh baik atau enggak sih? Iya. Oh dia baik atau buruk atau jahat atau apa gimana Ya. gitu ya? Dan dia juga waktu itu menjabat sebagai gubernur Irak pada zaman khalifahnya ada ganti nih. Oh berarti ini udah bukan, kan tadi awal tuh Khalifah Umar ya? Iya, pertama kali Terus ke Umar bin Abdul Aziz. Iya. Terus sekarang tadi siapa? Khalifahnya itu Abdul Malik bin Marwan. Sekarang udah ganti lagi Abdul Malik bin Marwan. Nah itu ketika beliaunya maksudnya Salim itu duduk di majelisnya Al-Hajjaj. Nah itu ketika beliau duduk itu tiba-tiba Al-Hajjaj datang membawa sekelompok orang yang diborgol tangannya. Kenapa tuh? Kok bisa? Itu lagi ini kan Salim tuh lagi ikut kajian kan? Iya, dulu di majelis. Posisinya lagi ikut kajian, tiba-tiba ibaratnya kayak kita ikut kajian, tiba-tiba ada Polisi pemerintah gitu datang Bawa napi. bawa napi. Ngeri. Ngeri. Biasanya kan napi serem-serem. Iya. Diborgol, baju oren-oren gitu. Iya. Ya, takutnya kita ditangkap juga kan. Iya. Kita yang nggak punya salah pun mikir juga. Iya, bingung. Bingung sendiri. Ya mungkin kalau kisah selanjutnya Mas Bima bisa ceritain. Ya. Pada ketika itu kan Salim kan juga bingung kan Mas. Tiba-tiba kok datang Al-Hajjaj ini datang bawa orang yang diborgol tadi. Mas Salim pun bertanya gitu kepada Al-Hajjaj, siapakah mereka gitu kan Mas. Nah, Al-Hajjaj ini menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, mereka ini menghalalkan darah yang Allah haramkan gitu Mas. Jadi mungkin bisa membunuh gitu mungkin mereka ini. Orang yang diborgol tadi. Berarti membunuh orang-orang Islam gitu ya. Iya, mungkin itu Mas. Darah-darah yang Allah haramkan kan orang-orang Islam. Setelah itu pun Al-Hajjaj pun memberikan pedangnya kepada Salim, lalu menunjuk kepada salah seorang laki-laki tadi yang diborgol tadi Mas. Beliau juga berkata, bunuhlah laki-laki ini wahai Salim gitu kan. Tebaslah dan potonglah lehernya gitu. Nah, lalu singkat cerita Salim pun mengambil pedang yang diberikan Al-Hajjaj tadi Mas. Terus datang ke salah satu laki-laki tadi. Nah, terus Salim bertanya kepada laki-laki itu, apakah engkau seorang muslim gitu kan Mas? Dipastikan dulu kan muslim enggak. Terus laki-laki itu menjawab, ya, akan tetapi itu bukan urusanmu. Terus, lakukanlah apa yang diperintahkan olehmu gitu kan. Mungkin ya kayak bahasanya orang sekarang mah gitu, kayak bodo amat lah gitu Mas. Ya lakukan ya apa ya, terserah yang kamu lakukan gitu. Kayak udah kamu udah disuruh kayak gitu, udah lakuin aja gitu. Setelah itu pun Salim bertanya lagi, apakah engkau sudah sholat subuh gitu kan. Jadi kan sudah dijawabkan tadi kan Mas. Ya aku muslim. Terus Salim bertanya lagi, apakah engkau sudah sholat subuh? Nah, laki-laki itu pun menjawab gitu, aku sudah menjawab bahwa aku seorang muslim. Bagaimana
bagaimana mungkin engkau bertanya kepadaku, apakah aku sudah sholat subuh atau belum? Apakah menurutmu seorang muslim tidak melaksanakan sholat subuh gitu Mas? Gitu. Malah bertanya balik tadi si laki-laki tadi. Nah, mungkin di sini pun Salim pun masa agak sedikit jengkel gitu Mas, karena kan udah ditanya malah ditanya balik gitu Mas. Salim pun bertanya lagi, aku bertanya tentang apa yang kamu lakukan hari ini, apakah engkau sudah sholat subuh gitu kan. Maka sang laki-laki tadi menjawab ya gitu kan. Lalu Salim ini langsung menaruh kembali pedang yang beliau ambil gitu. Berarti nggak jadi dibunuh gitu ya? Nggak jadi dibunuh Mas. Kenapa tuh kok bisa nggak jadi dibunuh? Karena Salim ini teringat salah satu sabda Rasulullah, yang Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang telah melaksanakan sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah gitu kan. Gitu ya. Mungkin itu juga salah satu kepintarannya Salim tadi. Ya. Dia nggak main asal Hakim sendiri. nggak main hakim, nggak main tiba-tiba baru denger beritanya dia ini orang perusak, dia pembunuh orang muslim gitu. Langsung udahlah, langsung sikat habis bunuh semua. Nggak gitu ya. Salim juga kan karena dia adalah orang soleh dan orang yang pintar, mungkin dia ini juga mikirnya dia bakal mikir sesuai hukum syara juga kan. Dia bakal nanya dulu dia udah sholat subuh atau belum. Tadi kayak dia nanya, Salim tuh nanya kayak dia Islam atau enggak gitu kan. Ya itu ya kehebatan Salim ya. Zaman sekarang kan berbanding jauh kan, juga baru-baru ini ada itu kasus apa seorang nenek yang itu loh mencuri kayu dan dihukum berapa tahun itu? 6,5 ya, 6 atau 7 tahun iya. Kan padahal cuma mencuri kayu kan. Nah itu kan kurang adil lah, masa cuma mencuri kayu dihukum 7 tahun dan dendanya ratusan juta kan. Sedangkan ada juga itu koruptor yang korupsi 300 triliun itu sampai merugikan negara kan 300 triliun. Iya, itu bukan uang yang kecil. 300 triliun tuh 10 juta aja juga di sini juga udah tebal segini kan. 10 juta 300 triliun berapa 300 triliun tuh berapa ribu juta itu kayak bisa ngupgrade pondok ini ya Mas ya mungkin. 999 juta itu kan juga udah banyak banget. Baru 1 triliun itu satu koper lah. Iya. Itu kan cuma berapa itu dihukumnya 6,5 tahun kan. Itu kan kurang adil. Iya, kalau gitu mah sekalian aja harus ya. Udah potong tangan gitu. Langsung 2. Nyuruhnya lebih gede. Harga kayu berapa sih? Kayak nggak sampai harga kayu mungkin juga. Ya kayu segini juga sepintu gini ya. Kayaknya juga nggak sampai jutaan. Puluhan 20 juta juga nggak sampai. Nggak sampai 10 juta juga kayaknya nggak sampai. Mungkin ini. Iya. Iya itu emang zaman sekarang tuh banyak yang aneh juga. Ngambil keputusannya nggak ini dulu yang kayak orang nggak mikir. Selama aja mungkin gitu. Itu karena ada ininya kan ya. Ada. Iya. Ya, sama sistemnya juga sistem yang rusak juga kan. Ya, mungkin juga dari tadi kan kita udah ini ya ngomongin Salim tuh tentang mungkin kehebatannya, kemuliaannya dia. Terus juga kita dari tadi tuh sebenarnya ada satu sih yang pengen saya bahas sih. Dari tadi tuh kita udah ngomongin khalifah tuh ya. Iya. Dan ada tuh kalau misalkan di sini ada yang belum tahu, yang tadi kisah kedua itu kita
ngomongin Umar bin Abdul Aziz tuh. Iya. Itu kalau untuk orang-orang yang udah belajar Islam sih udah pasti tahu itu siapa Umar bin Abdul Aziz. Karena dia juga kan bahkan sampai dijulukin Khulafaur Rasyidin yang kelima ya. Iya. Iya. Padahal kan Khulafaur Rasyidin kan cuman ada 4 kan. 4. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman, Ali. Iya. Terus dia karena Umar bin Abdul Aziz ini Bijaksana. bijaksana saking apa namanya? Mirip sama Khulafaur Rasyidin. Iya. Dia juga walaupun dia tuh masa jabatannya cuma sebentar kan, Nah, 2 tahun. 2 tahun doang ya kan. Itu tapi selama 2 tahun tuh nggak ada satu apa namanya satu rakyatnya itu satu orang yang di bawahnya dia tuh nggak ada yang kelaparan sama sekali kan. Bahkan sampai bukan orang doang yang kenyang, hewan pun juga kenyang. Orang sakit juga pasti bakal diurus, dirawat gitu. Sampai hewan atas bukit pun juga dikasih makan kan. Ada ya, itu saya juga pernah dengar ada kisahnya. Jadi karena saking udah sejahteranya semuanya ya, Umar bin Abdul Aziz tuh kayak istilahnya tuh kayak nyuruh bawahannya lah, ajudannya gitu, kayak suruh uang dari Baitul Mal tuh Iya. dibeliin biji-bijian, Buat ngasih makan lah. terus disuruh ditebar ke atas bukit-bukit kan, biar burung-burung tuh pada makan, burung-burung. Padahal itu tuh ya, kalau di atas bukit kan berarti burungnya burung-burung bukan burung jinak ya, Bukan burung-burung. berarti burung-burung Liar ya. liar itu, makhluk hidup yang liar aja sampai kenyang Iya. gitu, apalagi yang jinak. Nah, kalau zaman sekarang yang jinaknya belum tentu kenyang, yang Apalagi liarnya yang juga liar. belum tentu kenyang. Bahkan ya banyak yang random lah. Bukan random sih, masih banyak zaman sekarang tuh orang yang kelaparan tuh masih banyak ya. Mungkin untuk pemerintah sekarang itu mungkin bagus sih ada makan siang gratis itu untuk apa namanya pelajar-pelajar gitu kan, agar nutrisinya juga terpenuhi dan bisa fokus belajar. Iya. Mungkin ya walaupun sampai sini juga Belum ada. belum sampai sih. Ya, tapi mungkin ya siapa tahu bentar lagi sampai kan. Ya mungkin pemerintah sekarang bisa belajar dari kepemerintahan Islam yang dulu gitu, Khalifah-khalifah dulu. dari khalifah-khalifah dulu, karena juga khalifah-khalifah yang dulu juga bagus-bagus. Apa bukan bukan Umar bin Abdul Aziz doang, masih banyak khalifah yang lain juga yang mungkin nggak terkenal sih, cuman pas bagus-bagus kan. Membawa Islam ke masa keemasan lah. Bahkan ya sampai ada juga yang di masanya Abbasiyah, terus masanya Utsmaniyah, Umayyah ya. Iya. Itu banyak juga khalifah-khalifah pada zaman itu gitu ya. Mungkin kayaknya ini udah jauh banget kita ngelencengnya ya, Iya, jauh dari banget topik. Mungkin karena waktu juga nih, kita udah nungguin bentar lagi juga udah mau azan maghrib. Udah mau azan maghrib nih ya. Iya, Udah lapar ya. udah lapar nih. Mungkin kita langsung ke bagian topik terakhir nih ya. Kita ini juga sih nggak pas juga kalau kita ngomongin awal tapi nggak ada akhirnya. Iya. Pasti ada akhirnya. Iya, karena manusia tuh selalu memiliki akhirnya. Ya karena kalau hidup tuh pasti ada matinya. Iya. Dipanggil sama Allah lagi Iya. gitu. Dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan Kematian. Iya, mungkin sekarang kita akan membahas tentang Wafatnya. wafatnya ya, atau
apa namanya cerita terakhir tentang Salim bin Abdullah bin Umar. Mungkin masih bisa ceritain gitu pas masa wafatnya dia tuh mungkin ada tragedi apa gitu, atau ada sesuatu yang terjadi pada masa itu. Nah, ketika beliau wafat tuh, itu kan beliau kan orang yang terkenal solih, alim, pokoknya terkenal lah. Nah, ketika beliau wafat tuh, orang-orang tuh pada berdatangan ke Madinah, sampai itu penuh Madinah, bahkan bukan cuma kotanya, sampai keluar kota pun penuh. Sampai keluar gitu ya. Ya. Bukan di dalam doang, bukan di dalam kota doang. Berarti emang keuntungannya kemuliaannya orang-orang soleh tuh pas wafatnya itu bakal dirindukan gitu. Jadi banyak yang ikut apa istilahnya tuh ngelayat gitu ya. Iya, ikut ngelayat. Banyak Taziah. yang taziah yang nganterin jenazahnya Salim ke kuburan itu juga kan. Dari itu kan dari warganya ya. Ya. Kalau misalkan dari pemerintahan kan dari tadi tuh khalifah tuh banyak yang apa namanya minta saran ke Salim gini-gini, atau bahkan banyak yang bertanya juga ke Salim. Ada kalau saya dengar dari kisahnya Salim tuh, ada nggak sih khalifah pada zaman itu, pada zaman akhir dari tadi pas wafatnya Salim tuh, ada peran tertentu nggak dari pemerintahan khalifah pada waktu itu? Nah, waktu itu khalifahnya udah ganti lagi nih. Udah ganti lagi. Yang tadi kan Abdul Malik bin Marwan. Nah, sekarang Hisham bin Abdul Malik. Tapi ini Abdul Maliknya beda kan? Beda ya, cuma mirip namanya. Nah, ketika Salim wafat tuh, khalifah pun memerintahkan tentaranya untuk menjaga batas wilayah Islam lah. Misalnya karena waktu itu kan banyak orang ke Madinah kan, itu pasti sepi lah. Berarti ya bentuk kepekaannya khalifah ya. Karena apa namanya sekitaran kawasan Islam tuh lagi sepi kan, orang-orang pada menjenguk, maksudnya menengok kuburannya Salim. Terus khalifah juga mengerahkan kekuatan dari pasukan-pasukannya itu untuk menjaga kisaran kawasan Islam gitu ya. Biar aman juga dari takutnya tiba-tiba ada pemberontak gitu atau nyerang dari luar. Iya, musuh Islam kan juga malah bahaya gitu kan. Banyak pada zaman itu juga, walaupun udah tadi yang di awal tuh kita udah ngalahin Persia juga, masih tetap banyak kan. Iya, pasti masih tetap banyak. Iya. Mungkin dari kisah ini, dari kisahnya Salim tuh mungkin ada lah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil ya. Mungkin bisa disampaikan Mas, apa aja hikmah yang dapat diambil? Kalau hikmah yang saya tangkap sih, ya kita sebagai seorang muslim tuh harus itulah mengikuti seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya, biar selamat dunia akhirat lah. Dan juga kita juga itu kan topiknya zuhud kan. Nah, kita juga harus nantiasa zuhud lah biar nggak rusak itu. Gitu ya. Ya mungkin kita itu emang sebagai umat muslim juga harus banyak belajar dari umat-umat muslim terdahulu ya. Karena umat-umat muslim terdahulu juga bagus-bagus, juga mantap-mantap gitu. Ya walaupun sekarang juga banyak yang bagus gitu, banyak yang mantap gitu juga. Mungkin karena bentar lagi udah buka, kayaknya udah mau buka nih ya, soalnya
udah ngeliat nih ada sekeliling, Makanan. udah ada yang bawa-bawa takjil nih, Iya. habis dapat takjil kayaknya ya. Mungkin juga saya mungkin mau memberikan beberapa pesan ya. Di mungkin ini ya, banyak yang belum tahu ya, di bulan Ramadan itu sebenarnya aslinya tuh dikenalnya bukan bulan puasa loh. Bulan apa tuh Mas? Kenapa? Bulan Ramadan tuh harusnya ini dikenal dengan bulan Al-Quran, Oh iya. karena kalau misalkan mau dibilangnya bulan puasa ya, bulan-bulan biasa juga bisa disebut bulan puasa. Tinggal ditambahin aja puasa Daud, puasa Senin Kamis. Senin Kamis, puasa Ayamul Bid gitu kan. Puasa Arafah juga Iya, ada. puasa Arafah juga ada bahkan. Karena di bulan Ramadan ini tuh Al-Quran tuh diturunkan ya pada malam Lailatul Qadar. Iya. Ya, mungkin pada bulan Ramadan itu. Dan juga banyak juga kemuliaan di bulan Ramadan. Dan kita juga harus selalu kalau bisa menebarkan kebaikan, perbanyak amal soleh di bulan ini. Ngajinya dikencengin kalau bisa. Ya minimal tuh kita ngaji di bulan Ramadan tuh ada hatam sekali lah Iya. minimal tuh. Terus tapi enggak di Ramadan tahun depannya sekali juga enggak, kalau bisa terus meningkat. Misalkan sekarang sekali hatam Besok sekali. 2 kali. Tahun depan tuh kita hatam 2 kali. Tahun depannya 3 kali. Kalau bisa langsung 4 gitu atau 5 kali gitu ya. Dan juga kalau Ramadan tuh biasanya terkenalnya tuh malam tuh kalau sore tuh kan war takjil biasanya itu ya. War takjil pasti ya. Iya. Terus kalau misalkan malam tuh biasanya pada ini pada main petasan atau enggak ngepush biasanya. Iya. Ngepush game. Kelakuan siapa tuh Mas? Ya banyak itu kelakuan orang-orang zaman sekarang tuh Anak banyak. muda sekarang. Iya. Harusnya tuh kita tuh kalau ada yang orang ngelihat anak muda yang malam-malam tuh malah sibuk ngegame gitu, kita jangan nggak usah dimarahin. Kalau dimarahin juga Malah tambah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. nggak bakal diladenin juga. Walaupun diladenin juga paling cuman pindah tempat doang. Mending ya diomongin baik-baik, diajak gitu, ayo kita ke masjid, kita ngaji bareng gitu. diajak pelan-pelan dulu ya. Iya. Kalau diajak langsung Ditarik-tarik diomelin gini-gini, wah, Malah bisa lebih parah. bisa lebih parah. Bahkan kita yang ngajak pun bisa diomongin di belakang ya. Jadi kita tuh juga nebar kebaikannya juga jangan terlalu langsung full digas. Tapi kita harus punya strategi Bertahap. gitu ya. Oh iya, bertahap, tapi kita punya strategi gimana caranya strategi kita tuh berhasil. Kayak ngajak ke kebaikan. Kan nggak bisa juga mereka lagi nikmat-nikmat ngerasain apa, nikmatnya main game, nikmatnya HP-an scrolling TikTok, scrolling reels IG gitu kan. Tiba-tiba kita tarik sholat, kita marahin, ayo sholat, tahajud, ngaji, ayo sejus, minimal sejus gitu. Mana ada yang mau gitu kan, kecuali emang paksaan hidup dan mati kan. Ya jadi kita ajak pelan-pelan gitu, tapi pasti jangan ayo kita ngaji terus oh iya nanti terus kita udah pergi. Kalau bisa ajakin terus gitu sampai mau gitu. Karena di bulan Ramadan itu kebaikan tuh bisa dilipat gandakan ya.
Dan kalau kebaikan dilipat gandakan, biasanya tuh keburukan dilipat gandakan juga kan Mas ya? Iya. Biasanya kalau iya, jadi sama lah. Kalau kebaikan lipat ganda, keburukan juga lipat ganda ya. Mungkin juga karena saya juga udah lapar nih. Udah Sama, bingung mau sama juga. ngomong. Lapar semua Iya. ini ya. Udah bingung mau ngomong apa lagi ya. Mungkin kita lanjutkan podcast Ramadan ini di besok hari dengan mungkin dengan apa namanya, tema-tema yang berbeda. Mungkin tabiin temanya tetap sama, tabiin mungkin dengan Tokohnya tokoh-tokoh yang yang berbeda dan pemateri-pemateri yang berbeda, dan juga mungkin Hostnya juga beda. hostnya mungkin bukan saya, mungkin ada yang lain, dan mungkin juga bakal bertemu dengan saya kembali gitu ya. Ya juga semoga aja kita akan dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Amin. Amin. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.